Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1774. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hitam ini berbeda dari ahli transenden di dunia luar. Transenden normal membutuhkan melewati ribuan kesulitan dan bahaya, melintasi jalan yang unik dan melanggar aturan juga ketertiban daun surga, sampai kemudian berhasil menerobos ranah transenden. Akan tetapi udang hantu air hitam di depan mereka ini hidup di laut mati sepanjang tahun, dalam lingkungan yang mengerikan di laut mati. Tubuh, kekuatan, dan napas mereka dapat dengan mudah secara alami memasuki ranah transenden. Akan tetapi kultivasi dan pemahaman mereka tidak beraturan terhadap aturan. Pada kenyataannya mereka belum mencapai ranah transendensi yang sebenarnya. Ini adalah jenis binatang hantu yang unik di laut mati, dan hanya di laut mati binatang hantu seperti itu dapat dikembangbiakan. Tidak heran ada begitu banyak binatang hantu yang kuat di laut mati, tetapi sangat sulit bagi kultivator di tanah telantar untuk meningkatkan kekuatan mereka. Itu sangat sulit, bahkan 100 juta tahun hanya ada ahli transendensi tingkat 3. Akan tetapi binatang hantu di laut mati ini hanya memiliki aura asli yang kuat di tubuhnya. Selain aura pembunuh yang kuat, ia tidak memiliki kekuatan ketertiban dan aturan. Dapat dikatakan bahwa dengan membunuh binatang hantu ini, itu tidak memiliki banyak manfaat bagi para kultivator di tanah telantar, selain hanya akan mendapatkan kristal jiwa. Niat membunuh untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap niat membunuh pada laut mati, tidak banyak efek lainnya. Akan tetapi bagi Kincen itu berbeda. Binatang hantu di sini jelas merupakan yang paling Kincen butuhkan. Jadi, setelah melihat begitu banyak udang hantu air hitam tingkat transenden, Kincen tidak dapat menahan kegembiraannya lagi, dan bahkan cahaya hijau samar dipancarkan dari mata kembarnya. Hal ini membuat Seribu Tulang dan yang lainnya di samping semuanya menjadi bingung. Itu hanyalah sekelompok binatang hantu yang tidak berguna. Mengapa Tuan Muda Chen memandang udang hantu air hitam di depannya seperti melihat sekelompok wanita cantik telanjang? Hahaha, bunuh! Kincen tertawa terbahak-bahak, tidak peduli untuk memperhatikan pikiran Seribu Tulang dan yang lainnya. Kincen melompat dan melayangkan tinju ke arah sekelompok udang hantu air hitam di depannya lagi. Duar. Kali ini Kincen langsung mengaktifkan jurus pamungkas spasialnya, dan dalam sekejap selokan besar terlempar ke laut mati di depannya sepanjang jalan. Selama dia menyentuh udang air hitam, mereka semua meledak satu persatu, berubah menjadi asal yang sangat kaya, dan esensinya langsung ditelan oleh Kincen ke dalam tubuhnya. Bagus, gumam Kincen. Membunuh ratusan udang air hitam dengan satu pukulan, mereka yang terlepas dari asal, esensi pembunuh yang besar, dan kekuatan supernatural niat pembunuh dari udang air hitam ini menyapu Kincen seketika, dan ada perasaan hangat di tubuhnya. Arus sangat mengalir bolak-balik di antara sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Kincen. Pada akhirnya arus hangat ini menyatu ke dalam ruang asli di tubuh Kincen, memperkuat kekuatannya. Terlebih lagi setelah udang air hitam ini pecah, muncul satu persatu tangkal hitam di mana kepala beberapa udang air hitam berada, dan langsung ditelan oleh Kincen. Ini seharusnya kristal jiwa niat membunuh di tubuh binatang hantu, kata Kincen. Dia melirik 7 atau 8 kristal jiwa di tangannya, dan dengan kesadaran ilahinya dia merasakan ada untayan-untayan kristal hitam yang kuat yang terkandung di dalam kristal hitam ini. Kekuatan niat membunuh, dan selain kekuatan niat membunuh, kristal ini juga membawa gumpalan kekuatan jiwa. Aku tidak tahu apa pengaruh kristal jiwa ini padaku. Ambil lebih dulu, kata Kincen. Tanpa ragu, Kincen langsung menyerap niat membunuh dan kekuatan jiwa yang terkandung di dalam kristal jiwa ini. Setelah beberapa saat, sejumlah besar kekuatan jiwa dan napas niat membunuh memasuki tubuh Kincen, dan Kincen sangat terkejut. Dia menemukan bahwa lautan jiwanya sebenarnya juga ada sedikit peningkatan. Hal ini membuat Kincen semakin bersemangat.
Para penguasa daerah terlarang lainnya di tanah telantar memburu binatang hantu dan menjarah kristal jiwa niat membunuh mereka untuk memahami kekuatan membunuh dalam kristal jiwa niat membunuh ini. Akan tetapi Qin-Chen melakukan yang sebaliknya. Kekuatan niat membunuh dalam kristal jiwa niat membunuh ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mata air laut mati. Tetapi yang lebih diperhatikan Qin-Chen adalah kekuatan roh di dalam kristal jiwa niat membunuh ini. Dengan kekuatan jiwa, kekuatan lautan jiwa Qin-Chen dapat ditingkatkan, memungkinkan dirinya untuk melangkah ke puncak transenden tingkat 2 dan memasuki tingkat transenden tingkat 3 tatanan abadi. Bunuh! Dengan teriakan keras, Qin-Chen segera menyerbu pasukan udang air hitam di depannya seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Kultivator hantu sialan, beraninya kamu meremehkan kami. Bunuh dia! Tindakan Qin-Chen pun seketika membuat udang air hitam ini ketakutan juga marah. Dan pemimpin udang air hitam ini tiba-tiba mengeluarkan suara raungan. Seketika tak terhitung jumlahnya udang hantu air hitam dengan cepat membentuk formasi di seluruh langit. Dan formasi ini bergabung satu sama lain, membentuk formasi yang besar. Itu dengan cepat bergerak menuju Qin-Chen untuk menekannya. Udang hantu air hitam ini biasanya bertindak dalam kelompok. Di laut mati ini mereka adalah penguasa, membunuh dan menjara di mana-mana. Umumnya yang kuat tidak berani memimpin. Kapan mereka menerima penghinaan seperti ini? Sekarang setelah mereka marah, air laut di segala arah tiba-tiba bergejolak membentuk aliran deras dan pusaran air yang mengerikan. Berdentum. Udang hantu air hitam yang padat berkumpul dibandingkan dengan binatang hampa bertanduk hitam sebelumnya. Mereka semua udang ini tahu cara bertarung. Dan mereka dilahirkan untuk menjadi bagian dari ras petarung. Dalam sekejap seluruh tubuh Qin-Chen diselimuti oleh pusaran badai yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda Chen, aku akan menunggu untuk membantumu. Melihat ini, 1000 tulang dan yang lainnya berhenti ragu-ragu dan melompat satu persatu, membunuh dengan ganas. Meskipun mereka tidak mengerti apa pengaruh udang hantu air hitam ini terhadap Qin-Chen. Akan tetapi karena Tuan Muda Chen membutuhkan mereka sebagai bawahan, mereka tentu tidak akan mengabaikannya. Segera sabit kematian menebas dan serangan mengerikan datang satu demi satu, menyerbu pasukan udang air hitam di seluruh langit. Meskipun jumlah udang air hitam di depan mereka sangatlah besar, namun kekuatan gabungannya sangatlah mengerikan. Selain itu, para ahli teratas seperti iblis tua Xuangui dan hantu iblis darah juga harus berhati-hati. Tetapi iblis tua Xuangui hari ini tidak lagi seperti dulu, dan leluhur 1000 tulang juga leluhur hantu iblis darah bukanlah penguasa biasa di area terlarang. Dalam sekejap semua udang air hitam diledakkan oleh mereka bertiga. Hanya saja ada terlalu banyak udang air hitam di depan mereka. Dengan kecepatan 1000 tulang dan yang lainnya, jika mereka terus membunuh seperti ini, bisakah mereka membunuh semua udang air hitam ini? Itu mungkin akan membutuhkan waktu yang sangatlah lama. Bagaimanapun iblis tua Xuangui dan yang lainnya dibatasi dalam semua jenis metode di laut mati ini, dan mereka harus menahan niat membunuh yang mengerikan di laut mati, jadi mereka tidak dapat menyerang secara sembrono seperti yang mereka lakukan di darat. Lupakan saja, biarkan aku datang, kata Qin-Chen. Dia melihat pemandangan di depannya, menggelengkan kepala, melangkah keluar dan langsung menunjukkan domain ruang miliknya. Bangkit. Bidang domain ruang yang mengerikan dengan cepat menyebar dengan teriakan rendah Qin-Chen. Pada saat domain ruang Qin-Chen menyebar, Qin-Chen mendengar ledakan suara berderak renyah di telinganya. Itu adalah niat membunuh laut mati di laut yang dengan panik menekan kekuatan ruang Qin-Chen. Bagian dalam laut mati adalah dunia niat membunuh laut mati. Bagaimana mungkin orang luar diizinkan menggunakan kekuatan mereka dengan sembarangan di laut mati? Namun Qin-Chen tidak takut. Tidak seperti para monster zona terlarang lainnya, pemahaman Qin-Chen tentang niat membunuh laut mati jauh melampaui ahli transenden tingkat 3 di tanah telantar. Dan niat membunuh dari mata air laut mati memasuki tubuhnya. Ayo! Dengan suara keras, dua niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba bertabrakan di kehampaan. Dengan berkah niat membunuh Qin-Chen sendiri, niat membunuh dari laut mati langsung dilawan hingga ekstrim. Dalam sekejap, domain spasial Qin-Chen langsung diselimuti oleh berkah niat membunuhnya bermil-mil. Mendesis.
Tidak jauh dari sana, iblis tua Xuan Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak ketika dia melihat pemandangan ini dan matanya membelalak. Apa yang dia lihat? Tuanku benar-benar menunjukkan domain kekuasaannya di Laut Mati. Ini, iblis tua Xuan Gui menyipitkan matanya. Anda harus tahu bahwa alasan mengapa penguasa daerah terlarang tidak mau masuk jauh ke Laut Mati itu karena ada banyak bahaya di dalam Laut Mati dan karena sangat sulit untuk menampilkan domain di Laut Mati. Karena Laut Mati adalah wilayah niat membunuh. Umumnya penguasa daerah terlarang hanya dapat mengelilingi sebagian kecil wilayah domainnya dan tidak dapat melepaskannya. Hanya beberapa penguasa luar biasa dari daerah terlarang yang hampir tidak dapat melepaskan domain mereka di Laut Mati, tapi itu juga hanya mencakup radius 100 mil. Namun sekarang, Qin Chen hari ini dia telah melepaskan domain dalam radius 10.000 mil dalam sekejap. Iblis tua Xuan Gui belum pernah melihat ini sebelumnya, apalagi mendengarnya. Labirin luar angkasa, kata Qin Chen. Dia tidak peduli dengan keterkejutan iblis tua Xuan Gui dan Qin Chen langsung melemparkan labirin luar angkasa, memotong kekosongan dalam jarak 100.000 mil menjadi ribuan keping dalam sekejap. Seketika udang hantu air hitam yang membunuh di sekitar langsung terbagi ke dalam wilayahnya masing-masing, berlarian seperti lalat tanpa kepala. Labirin ruang angkasa Qin Chen bahkan dapat menahan penguasa area terlarang sehingga mudah untuk menahan udang hantu air hitam yang terbagi ini. Mati. Kemudian Qin Chen langsung mengaktifkan kekuatan pembunuhan spasialnya. Boom. Di ruang-ruang yang terbagi-bagi tak terhitung jumlahnya ada niat membunuh spasial yang mengerikan di mana-mana. Dan niat membunuh spasial menyapu langit mengelilingi kipas ruang yang dikelilingi oleh udang hantu air hitam di istana langsung terpotong sebelum kemudian meledak, berubah menjadi energi murni sebelum lalu menyatu dengan tubuh Qin Chen. Selain itu, Qin Chen tidak repot-repot menyimpan beberapa kristal jiwa yang muncul setelah udang air hitam ini terpotong, dan semuanya seketika bergabung ke dalam tubuhnya. Qin Chen jelas merasakan bahwa asal dan roh di tubuhnya telah sedikit membaik dan dia selangkah lebih dekat dengan puncak tahap 2, tahap akhir. Di samping iblis tua Xuan Gui dan yang lainnya membuka mulut mereka karena terkejut. Tuanku layak menjadi tuan, kata iblis tua Xuan Gui, ekspresinya datar. Dulu ketika dia dan Raja Tu Sengming bertemu dengan begitu banyak udang air hitam, mereka harus bertarung setidaknya selama beberapa bulan sebelum kemudian mereka dapat pergi, bahkan mempunyai luka. Namun sekarang begitu banyak udang air hitam dibunuh oleh Tuan Muda Chen hanya dalam sekejap mata. Itu bersih dan kering, ini terlalu ganas. Hahaha, menyegarkan, kata Qin Chen. Dia merasakan asal-usul di dalam tubuhnya dan sedikit bersemangat. Setelah membunuh begitu banyak udang air hitam, asal-usul Qin Chen telah meningkat secara signifikan. Namun Qin Chen sekarang perlu menyerap terlalu banyak untuk menerobos dan hanya pasukan udang air hitam ini pun itu sudah tidak cukup. Di mana menemukan lebih banyak binatang hantu? Qin Chen berpikir keras. Qin Chen tahu betul bahwa jika dia ingin menerobos sekarang, itu tidak cukup hanya mengandalkan binatang buas tingkat pertama dan tingkat kedua. Meskipun dia baru saja di tahap akhir tingkat kedua, namun latihan kultivasi yang dia kembangkan sangat istimewa dan luar biasa kuat. Dalam hal kekuatan asli, mereka tidak jauh di belakang mereka yang berada di tingkat transenden 3. Dan meskipun ada banyak udang air hitam ini, mereka hanyalah kelas 1 dan 2. Selain itu, mereka hanya memiliki sumber di tubuh mereka dan tidak ada aturan lain. Hampir mustahil bagi Qin Chen untuk langsung membuat terobosan dengan melahap udang air hitam ini. Ini bukan soal kuantitas, tetapi ini soal substansi. Tuanku, sekarang kita sudah masuk jauh ke bagian terdalam dari Laut Mati. Haruskah kita kembali? Kata iblis tua Xuan Gui pada saat ini. Dia buru-buru datang ke sisi Qin Chen, berkata dengan sungguh-sungguh, Laut Mati itu sangat dalam dan menakutkan. Ayo turun, kalau begitu itu adalah tempat di mana beberapa binatang hantu raksasa benar-benar hidup di Laut Mati. Begitu mereka memasuki wilayahnya, saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Kata iblis tua Xuan Gui. Niat awalnya untuk memberi Qin Chen beberapa pengingat, tetapi siapa yang tahu bahwa ekspresi Qin Chen malah semakin gembira ketika dia mendengar kata-kata iblis tua Xuan Gui bahwa di kedalaman ada monster hantu yang lebih kuat. Lebih dalam, itu adalah tempat di mana binatang hantu tingkat raksasa hidup, kata Qin Chen. Dia melihat ke atas dengan heran.
Seberapa besar itu? Hanya binatang hantu dengan tingkat transcendentity tingkat 3 kali lipat disebut raksasa. Di laut mati, kita dibatasi oleh niat membunuh laut mati dan pada dasarnya membunuh dan memburu binatang hantu transendensi biasa seperti udang hantu air hitam. Meskipun binatang hantu itu diburu, namun seringkali butuh waktu berhari-hari untuk mempersiapkannya. Namun, binatang hantu raksasa itu benar-benar kuat. Ketika mereka marah, kekuatan mereka sangat menakutkan dan mencengangkan. Mereka bahkan dapat mengendalikan sebagian kekuatan arus laut mati yang pastinya di luar jangkauan binatang hantu biasa. Kata iblis tua Xuan-Gui, dia menjelaskan dengan serius. Di masa lalu ketika mereka memburu dan membunuh binatang hantu tingkat super raksasa tingkat 3, mereka pada dasarnya memancing ke permukaan sebelum melakukan apapun. Namun jika mereka bertemu dengan binatang hantu tingkat raksasa di laut mati, itu akan sering menjadi bencana. Binatang jiwa tingkat transenden rangkap 3, kata Qin-Chen. Mata Qin-Chen malah menjadi semakin cerah. Yang paling kurang dari Qin-Chen sekarang adalah binatang hantu tingkat atas. Binatang hantu biasa tidak dapat mengisi kembali esensi dalam tubuh Qin-Chen. Dan binatang hantu transenden rangkap 3 pasti jauh lebih kuat daripada binatang hantu biasa. Lalu, apa yang kamu tunggu? Jangan bicarakan itu. Aku tidak sabar menunggu binatang hantu raksasa itu. Kata Qin-Chen. Ada antisipasi di matanya dan sebelum iblis tua Xuan-Gui berbicara, tubuhnya berkedip dan dia langsung menuju ke kedalaman laut mati, menghilang dalam sekejap mata. Melihat itu, iblis tua Xuan-Gui hanya bisa tercengang. Bagaimana situasinya? 1000 tulang mendatangi iblis tua Xuan-Gui dan menepuk pundaknya. Baiklah, jangan linglung. Tuan Muda Tian sudah pergi jauh. Mengapa kita tidak bergegas dan menyusulnya? Kata 1000 tulang. Setelah mengatakan itu, dia segera bergegas menuju ke tempat Qin-Chen pergi dan di belakangnya iblis tua Xuan-Gui dan juga leluhur iblis hantu darah juga mengikuti. Semakin dalam mereka masuk ke kedalaman laut mati, semakin mengerikan niat membunuh di sini secara bertahap. Qin-Chen merasakan niat membunuh yang kuat meresap ke dalam tubuhnya. Namun berdasarkan pemahaman Qin-Chen tentang niat membunuh ini sama sekali tidak ada. Sebaliknya, iblis tua Xuan-Gui dan yang lainnya tidak dapat bertahan jika bukan karena perlindungan air laut mati yang diberikan oleh Qin-Chen. Mereka tidak akan berani datang ke sini. Sepanjang jalan Qin-Chen dan yang lainnya bertemu banyak binatang hantu, seperti binatang hantu kura-kura bergaris hitam, kepiting besi penjepit raksasa, dan juga yang lainnya. Kekuatan binatang hantu ini jauh lebih kuat daripada udang hantu air hitam, tapi belum mencapai tingkat raksasa. Qin-Chen dan yang lainnya secara alami bertarung satu demi satu. Mereka terus membunuh sepanjang jalan. Karena kehadiran Qin-Chen, tidak ada seorang pun dalam bahaya. Akan tetapi yang aneh adalah mereka tidak melihat binatang hantu raksasa. Ada apa, iblis tua Xuan-Gui? Bukankah kamu mengatakan bahwa ada binatang hantu raksasa di sini? Kita sudah menyelam begitu lama, mengapa kita tidak melihat satupun dari mereka? Setelah membunuh untuk waktu yang lama, Qin-Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sudah hampir waktu sehari dan Qin-Chen tidak sabar menunggu sampai dia bertemu dengan binatang hantu tingkat raksasa. Di samping mendengar itu, iblis tua Xuan-Gui ekspresinya tampak kusam. Praktisi lain akan bersembunyi dari binatang hantu di laut dalam, akan tetapi tuannya, Qin-Chen, dia hanya fokus untuk menemukan binatang hantu raksasa. Dirinya pun buru-buru datang ke Qin-Chen dan menjawab, Tuan, meskipun bawaan ini telah tidak aktif di laut mati sebanyak tahun, namun ini adalah pertama kalinya aku datang ke laut dalam seperti ini. Aku juga pernah menyelam ke dasar laut beberapa kali, tetapi pada dasarnya di kedalaman sebelumnya aku sesekali bertemu dengan binatang hantu raksasa, dan kami sering memancing mereka ke permukaan laut. Tetapi aku telah menyelam sedalam ini seperti hari ini, dan aku belum pernah bertemu dengan binatang hantu tingkat raksasa. Dan bawahan juga tidak tahu situasi spesifiknya. Kata iblis tua Xuan-Gui. Mungkinkah binatang hantu di sini ditakuti oleh napasku? Kata Qin-Chen yang merutkan kening.